Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan tugas kita, masih bisa melaksanakan tugas kita selaku seorang hamba, yakni melaksanakan ibadah-ibadah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantas dan sepatutnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan terbaik untuk kita semuanya, yang mana dari perjuangan kerasnya beliau sampai detik ini pun kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, indahnya Islam. Maka selaku umatnya kita senantiasa selalu bersolawat kepada Rasulullah dengan harapan selain mendapatkan kasih sayangnya nanti di akhirat, tapi sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Rasulullah atas perjuangan-perjuangan yang beliau lakukan di masa lampau, yakni dengan selalu bersolawat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini bahwasanya Ramadan adalah suatu bulan yang penuh barokah, bulan yang berbeda dari bulan yang lain. Maka di sini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni meraih keberkahan di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan penuh barokah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ketika menjelang Ramadan, wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah, hari-harinya adalah hari yang paling mulia, jamnya adalah jam yang paling mulia, dan bahkan detiknya adalah detik-detik yang mulia. Sangat rugi bila kita selaku umat muslim melewatkan keberkahan ataupun kesempatan-kesempatan yang telah diberikan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa kita selalu melewatkannya begitu saja. Bahkan di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan segala sesuatu perbuatan kita, amalan-amalan kita akan dilipat gandakan. Maka sangat merugi bila kita melewati bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita lewati begitu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita merenungi bahwa bulan yang penuh berkah, maghfirah ini akankah dilewatkan begitu saja tanpa mengambil sedikit pun keberkahan yang terkandung di dalamnya? Ataukah melewati Ramadan ini hanya mengambil keberkahan ala kadarnya, atau kita dengan sepenuh hati kita mengambil keberkahan-keberkahan dengan sungguh-sungguh, yakni dengan mengisi dan memperbanyak ibadah, amal kebajikan lainnya. Kesempatan emas ini Allah berikan kepada hambanya
yang dicintai untuk dijadikan sebagai bulan di mana kita diperkenankan membangun hubungan yang harmonis antara kita dengan Allah, kita dengan sesama, dan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Terkait hal tersebut, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Suatu kisah diceritakan bahwa ada seorang raja dengan pasukannya yang ingin menaklukkan suatu daerah. Pada suatu masa, seorang raja dan pasukannya yang ingin menaklukkan suatu daerah, sebelum berangkat, sang raja memberikan pidatonya kepada pasukannya. Dalam perjalanan nanti malam, kita akan melintasi sebuah sungai. Ambillah apa saja yang terinjak yang ada di sungai itu. Jadi malam mulai gelap. Singkat cerita, raja dan pasukan-pasukannya mulai melintasi sebuah sungai. Dalam kondisi seperti itu, pasukan yang sebelum berangkat telah menerima pesan sang raja terbagi 3 golongan dalam menyikapi pesan baginda raja tersebut. Lewatlah kelompok pertama, yang mana kelompok pertama ini tidak mengambil apapun yang terinjak oleh kakinya di sungai, karena mereka meyakini bahwa di sungai itu hanyalah batu-batu yang harganya tidak seberapa, dan jika dibawa justru akan memberatkan atau menyulitkan dalam perjalanan. Kemudian kelompok yang kedua itu mengambil ala kadarnya yang terinjak oleh kakinya di sungai yang mereka lewati. Hal ini dilakukan hanya sekedar memenuhi perintah sang raja. Kelompok yang kedua ini merasa khawatir kalau tidak mengambil apa yang terinjak di sungai sebagaimana pesan raja, apa jawaban yang akan diberikan jika nanti ditanyakan oleh raja seperti itu. Yang penting perintah sudah dilaksanakan, itu yang ada dalam benak prajurit ini. Kemudian kelompok terakhir atau kelompok yang ketiga itu mengambil sebanyak-banyaknya yang diinjak di sungai sehingga tasnya penuh dengan batu dan merasa susah dalam meneruskan perjalanan karena beban yang dibawa sangat berat. Singkat cerita, setelah melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat pada pagi harinya, sang raja menanyakan kepada pasukannya, "Apa yang engkau dapatkan semalam ketika melintasi sungai?" Masing-masing dari prajurit itu memeriksa tasnya. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam tasnya itu isinya adalah intan berlian yang mereka ambil di sungai malam tadi, bukan batu-batu biasa. Tentu saja berbagai ekspresi dari kelompok-kelompok ini, berbagai ekspresi yang terjadi dari seluruh prajurit tadi. Prajurit yang tidak mengambil apa-apa sangat menyesali tindakannya yang menganggap tidak penting dan menilai tidak seberapa harga batu-batu yang diinjaknya. Penyesalan biasanya terjadi setelah waktu berlalu, dan penyesalan pun tidak berarti apa-apa lagi. Sedangkan prajurit yang termasuk dalam kelompok kedua yang mengambil ala kadarnya tadi hanya sebagai pemenuhan permintaan akan permintaan raja. Meskipun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan menyesal. Kenapa tidak mengambil sebanyak-banyaknya? Ternyata bukan batu biasa, tetapi intan berlian yang jauh harga jualnya yang sangat mahal. Adapun prajurit yang sungguh-sungguh mengambil sebanyak-banyaknya yang ternyata apa yang ia lakukan tidak sia-sia, meskipun beban terasa berat,
dan melelahkan, ternyata menghasilkan pundi-pundi yang mahal harganya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa ada makna dari kisah di atas, yaitu mengandung pelajaran penting bagi kita yang saat ini sedang berada di bulan Ramadan. Bulan suci yang di dalamnya banyak sekali keberkahan, tak jauh beda dengan para prajurit-prajurit tadi, dengan prajurit-prajurit yang ada di dalam kisah di atas. Kita pun memiliki 3 pilihan. Yang pertama, kita melewati Ramadan tanpa mengambil keberkahan sedikit pun. Kemudian yang kedua, melewati Ramadan dengan mengambil keberkahan ala kadarnya. Atau yang ketiga, melewati Ramadan dengan bersungguh-sungguh mengambil keberkahannya, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah dan amal kebaikan lainnya. Semoga kita termasuk para pejuang atau prajurit atau hamba Allah yang beroleh keberkahan Ramadan dan pada akhirnya mampu meraih predikat takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sepenggal kisah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dengan sepenggal kisah tadi dapat menginspirasi kita untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan. Karena kita semuanya ketahui bahwa bulan Ramadan ini dipenuhi dengan berkah, dipenuhi dengan ampunan. Maka jangan sampai apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hanya menghasilkan suatu yang tidak bermakna, tetapi kita lakukan segala sesuatu yang mana itu nanti akan menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan ceramah. Lillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.